Group 7. Downloaded. Halo guys, kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang bias standar dan analisis variansi. Di sini saya Egy Adiaksa dan rekan saya. Saya Nifa Zara. Dengan saya Rara Sati. Dan saya Hotmaida Uliarta. Happy watching! Baiklah, saya akan menjelaskan tentang standar unit. Standar unit adalah dasar atau fondasi tempat anggaran fleksibel dibangun. Biaya standar unit untuk suatu input tertentu bergantung pada standar kuantitas dan juga standar harga. Biaya standar unit ini dapat dihitung dengan mengalihkan standar kuantitas dengan standar harga. Dalam penetapan standar harga, pembelian harus mempertimbangkan yang pertama, diskon, yang kedua, biaya pengiriman, dan yang ketiga, kualitas. Dan bagian personalia harus mempertimbangkan pembayaran pajak penghasilan, fasilitas tambahan, dan kualifikasi. Akuntansi bertanggung jawab atas pencatatan standar harga dan menyiapkan laporan yang membandingkan kinerja aktual terhadap standar. Jenis-jenis standar yaitu terbagi dua. Yang pertama ada standar ideal dan yang kedua ada standar yang saat ini dapat tercapai. Standar ideal ini membutuhkan efisiensi maksimum dan hanya dapat dicapai jika segala sesuatu dapat beroperasi secara sempurna. Nah, standar yang saat ini dapat dicapai menawarkan keunggulan dalam hal perilaku pekerja dan juga dengan dapat beroperasi secara efisien. Mengapa sistem biaya standar ditetapkan? Ada dua alasannya. Ada dua alasan untuk penerapan sistem biaya standar yang sering disebutkan untuk memperbaiki perencanaan dan pengendalian. Nah, yang kedua yaitu memfasilitasi perhitungan biaya produk. Saya akan menjelaskan tentang biaya produk standar. Biaya standar juga dapat digunakan dalam organisasi jasa IRS misalnya. Dapat menyiapkan waktu proses standar untuk beberapa kategori dengan hasil berbeda. Untuk contoh dari standar unit yaitu diasumsikan PT Allianz memiliki 100.000 bungkus keripik jagung yang diproduksi selama seminggu awal Maret. Berapa banyak jagung kuning kuantitas yang seharusnya digunakan untuk output aktual 100.000 bungkus? Standar kuantitas unit adalah 18 ons jagung kuning tiap bungkus. Untuk mencari kuantitas, maka digunakan rumus SQ sama dengan standar kuantitas unit dikali output aktual. Diketahui standar kuantitas adalah 18 dan output aktual 100.000, jadi 18 dikali 100.000 sama dengan 1.800 ons. Untuk mencari jam tenaga kerja langsung, diasumsikan bahwa standar unit tenaga kerja sebesar 0,0008 jam per bungkus. Jadi jika 100.000 bungkus diproduksi, standar jam diizinkan sebagai berikut. Rumus untuk mencari jam tenaga kerja adalah SH sama dengan standar unit tenaga kerja dikali output aktual. Diketahui standar unit tenaga kerja adalah 0,0008 jam dan output aktual adalah 100.000, maka 0,0008 dikali 100.000 sama dengan 80 jam tenaga kerja langsung. Selanjutnya ada variansi harga dan efisiensi. Total variansi anggaran adalah perbedaan biaya aktual input dengan biaya yang direncanakan. Total variansi ini rumusnya adalah buka kurung AP dikali AQ tutup kurung dikurang buka kurung SP dikali SQ tutup kurung, yang dimana AP adalah harga aktual per unit, AQ adalah kuantitas input aktual yang digunakan, SP adalah standar harga per unit suatu input,
dan SQ adalah kuantitas standar input yang diizinkan untuk output aktual. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai analisis variansi bahan baku dan tenaga kerja. Yang pertama, kita akan membahas mengenai variansi harga bahan baku. Variansi harga bahan baku atau material price variance mengukur perbedaan antara berapa biaya yang harus dibayar untuk bahan baku dan berapa biaya yang secara aktual harus dibayar. Dihitung dengan menggunakan rumus MPV sama dengan AP dikurang SP dikali AQ, di mana AP merupakan harga aktual per unit, SP merupakan harga standar per unit, dan AQ merupakan kuantitas aktual bahan baku yang digunakan. Nah, untuk memudahkan pemahaman teman-teman, diberikan contoh sebagai berikut. Untuk contoh perhitungan variansi harga bahan baku, kita buat contoh sebagai berikut. Hotmaida membeli dan menggunakan 780.000 ons jagung kuning pada minggu pertama Maret. Harga pembelian $0,0069 per ons. Harga standar $0,006. Hitunglah variansi harga bahan baku atau MPV. Jadi untuk menghitung MPV di sini kita tinggal masukin aja rumusnya, yakni AP dikurang SP dikali AQ, di mana AP sama dengan 0,0069 dikurang SP 0,006 dikali dengan 780.000. Hasilnya sama dengan $702. Nah, untuk mencari persentase dari variansi harga bahan baku ini, pertama kita harus mengalihkan antara SP dan AQ, yaitu 780.000 dikali $0,006. Hasilnya $4.680. Kemudian kita masukkan ke presentasi. Di presentasi ini rumusnya MPV per SP dikali AQ. Berarti $702 per $4.680, hasilnya 15%. Jadi persentase MPV kita adalah 15%. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai variansi penggunaan bahan baku langsung. Variansi penggunaan bahan baku langsung atau Material Usage Variance (MUV) mengukur perbedaan antara bahan baku langsung yang secara aktual digunakan dan bahan baku langsung yang seharusnya digunakan untuk output aktual. Dihitung menggunakan rumus MUV sama dengan AQ dikurang SQ dikali SP, di mana AQ merupakan kuantitas aktual bahan baku yang digunakan, SQ sama dengan kuantitas standar bahan baku yang diperbolehkan untuk output aktual, dan SP sama dengan harga standar per unit. Untuk memudahkan pemahaman teman-teman, diberikan contoh sebagai berikut. Contoh perhitungan variansi penggunaan bahan baku langsung, kita buat contoh sebagai berikut. Hotmaida menggunakan 780.000 ons jagung kuning untuk memproduksi 48.500 bungkus keripik jagung. Standar harga per unit $0,006 dan standar kuantitas unit untuk tiap bungkus keripik jagung adalah 18 ons. Hitunglah variansi penggunaan bahan baku. Dari soal di atas diketahui AQ sama dengan 780.000 ons jagung kuning, SP sama dengan $0,006, standar kuantitas unit sama dengan 18 ons, output aktual sama dengan 48.500 bungkus keripik. Nah, untuk mencari variansi penggunaan bahan baku atau MUV, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita harus mencari nilai SQ terlebih dahulu dengan menggunakan rumus standar kuantitas unit dikali output aktual. Maka SQ sama dengan 18 ons dikali 48.500 bungkus keripik sama dengan 873.000 ons. Selanjutnya kita menghitung nilai MUV menggunakan rumus AQ dikurang SQ dikali SP, di mana AQ sama dengan 780.000 dikurang SQ sama dengan 873.000 dan dikalikan dengan SP yakni 0,006. Dapatlah hasilnya $558.
Yang kedua, untuk mencari persentase MUV, sama seperti mencari persentase yang tadi, contoh sebelumnya. Yang pertama, kita harus mengalihkan SP dikali SQ, di mana SP sama dengan 0,006 dikali 873.000 yang merupakan nilai dari SQ, maka hasilnya adalah 5.238. Nah, untuk mencari persentase MUV, menggunakan rumus MUV per SP dikali SQ. 558 per 5.238 sama dengan 10,7%. Lalu yang terakhir kita akan membahas mengenai variansi tenaga kerja langsung. Variansi tarif tenaga kerja langsung atau LVR menghitung perbedaan antara apa yang sudah dibayar untuk tenaga kerja langsung dan apa yang seharusnya dibayar. Dihitung dengan menggunakan rumus LRV sama dengan AR dikurang SR dikali AH, di mana LRV merupakan variansi tenaga kerja langsung, AR sama dengan tarif upah aktual per jam, SR merupakan tarif upah standar per jam, dan AH merupakan jam tenaga kerja langsung aktual yang digunakan. Untuk memudahkan pemahaman teman-teman, diberikan contoh sebagai berikut. Untuk perhitungan variansi tarif tenaga kerja, contohnya, aktivitas tenaga kerja langsung kepada para pengawas Hotmaida akan digunakan untuk pengawasan seluruh tarif tenaga kerja. Diketahui bahwa 360 jam digunakan untuk pengawasan selama minggu pertama bulan Maret. Upah aktual per jam yang dibayarkan untuk pengawasan adalah $7,35. Tarif upah standar sebesar $7 dan hitunglah variansi tenaga kerja. Dari soal diketahui bahwa AH sama dengan 360 jam, AR sama dengan $7,35, dan SR sama dengan $7. Nah, untuk mencari variansi tarif tenaga kerja atau LRV, kita menggunakan rumus AR dikurang SR dikali AH. AR-nya sama dengan $7,35 dikurang SR yakni $7 dan dikalikan AH yakni 360, maka didapatlah hasilnya $126. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rarasati. Terima kasih Hotma. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai analisis variansi biaya overhead. Nah, teman-teman, di sini biaya overhead total memiliki pengertian yaitu perbedaan antara overhead yang dibebankan dan overhead yang aktual, juga dibagi menjadi berbagai variansi komponen. Nah, banyaknya variansi komponen di sini bergantung kepada metode analisis variansi yang kita gunakan. Nah, untuk komponennya di sini teman-teman dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu variansi overhead variabel dan yang kedua dan yaitu variansi biaya overhead tetap. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai dua komponen ini, kita langsung saja ke contoh soal. Nah, untuk komponen yang pertama yaitu mengenai variansi overhead variabel. Nah, untuk bisa teman-teman lihat di sebelah kanan sudah ada contoh soalnya. Nah, di sini diilustrasikan bahwa Rarasati Foods untuk minggu pertama bulan Maret memiliki data sebagai berikut, yaitu tarif overhead variabel sebesar $3,85, biaya aktual overhead variabel sebesar $1.600, jam kerja aktualnya 400 jam, dan jumlah bungkus keripik yang diproduksi sebanyak 48.500 bungkus, dan jumlah jam yang diperbolehkan untuk produksi sebesar 378,3 jam, dan overhead variabel yang dibebankan sebesar $1.456. Nah, untuk cara selanjutnya bisa kita cek di slide yang berikut ini. Nah, untuk yang pertama yaitu kita mencari total variansi overhead variabel dengan rumus total variansi sama dengan biaya aktual overhead pabrik dikurang dengan overhead variabel yang dibebankan. Nah, tadi sudah diketahui bahwa biaya aktual overhead pabrik sebesar $1.600 dikurang dengan overhead variabel yang dibebankan sebesar $1.456. Dapatlah $144. Yang kedua yaitu mencari variansi pengeluaran overhead variabel dengan rumus aktual variansi overhead rate dikurang dengan standar
overhead rate dikali dengan actual horse. Nah, aktual variansi overhead rate atau AVOR-nya kan nggak diketahui. Nah, jadi kita cari dulu dengan cara biaya aktual overhead pabrik dibagi dengan aktual horse-nya, yaitu 1.600 dibagi 400, dapatlah 4. Jadi $4 dikurang dengan SVOR-nya $3,85 dikali dengan aktual horse-nya 400, dapatlah $60. Nah, untuk yang ketiga yaitu kita mencari variansi efisiensi overhead variabel dengan rumus aktual horse dikurang dengan standar horse dikali dengan standar variansi overhead rate. Nah, di sini kita tinggal masukkan angkanya aja. Jadi $400 dikurang dengan 378,3 dikali dengan 3,85 dapatlah $84. Nah, untuk komponen yang kedua yaitu mengenai variansi overhead tetap. Nah, di sini sudah diilustrasikan bahwa Rarasati Corn Foods memiliki data sebagai berikut, yaitu yang pertama overhead tetap yang dianggarkan sebesar $749.970 dan aktivitas praktisnya yaitu 23.400. Tarif standar overhead tetapnya yaitu $32,05 dan produksi aktualnya yaitu sebesar $2.750.000 serta biaya aktual overhead tetapnya sebesar $749.000 dan jam standar yang mungkin untuk produksi aktual sebesar 21.450 jam. Nah, untuk perhitungannya kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, di sini kita akan mencari total variansi overhead tetap. Nah, dengan cara yaitu yang pertama kita harus mencari overhead tetap yang dibebankan. Nah, di sini rumusnya yaitu tarif standar overhead tetap dikali dengan jam standar. Tadi kan sudah diketahui dari soal. Nah, tinggal kita masukkan saja angkanya. Jadi $32,05 dikali dengan 21.450 dapatlah 687.473 dibulatkan ke pembilang terdekat. Nah, untuk yang kedua yaitu barulah kita mencari total variansi overhead tetapnya, yaitu dengan rumus biaya akrual overhead tetap dikurang dengan overhead tetap yang dibebankan. Jadi di sini 749.000 dikurang dengan 687.473 dapatlah 61.527. We are from Route 7. Now bust it open, let me see you get loose. It's going down for